Pernah kepikiran gak sih gimana manusia zaman dahulu hidup tanpa teknologi? Nah, sebelum ada alat canggih seperti sekarang, manusia mulai dari yang paling sederhana menggunakan batu, lama-lama mereka makin pintar. Dan sampai akhirnya bisa mengolah logam dan bikin alat yang jauh lebih kuat. Perjalanan dari zaman batu ke zaman logam ini pastinya seru banget. Karena nunjukin bagaimana manusia yang terus belajar, berkembang, dan beradaptasi. Yuk kita bahas bareng-bareng gimana sih perubahan besar itu terjadi dan berpengaruh kepada kita hingga sekarang. Bayangkan sebuah masa ketika manusia sebelum mengenal logam, tulisan, dan teknologi, apapun hanya alam, insting, dan batu. Namun, dari benda sederhana itulah, manusia mulai belajar menciptakan sesuatu, beradaptasi, dan mengubah cara hidup mereka sedikit demi sedikit. Perjalanan panjang inilah yang kemudian membentuk beberapa tahap penting dalam sejarah awal manusia. Yuk simak! Yang pertama ada zaman batu tua atau Paleolitikum. Adalah fase ketika manusia masih kelayapan cari makan. Mereka hidup nomaden, ngandelin berburu dan mengumpulkan makanan. Alatnya super culture seperti kapak genggam, alat serpih yang banyak ditemukan di Pacitan dan Ngandong. Yang kedua ada batu tengah yaitu Mesolitikum. Manusia mulai setengah menetap. Mereka tinggal di gua, sungai atau pantai, dan alatnya lebih rapi. Ada yang dari tulang dan kerang. Mereka juga udah biasa pakai perahu sederhana buat nyari ikan atau pindah tempat lewat air. Masuk ke zaman batu muda atau Neolitikum. Di sini kehidupan sudah mulai berubah total. Orang mulai menetap, bercocok tanam, berternak, dan hidup lebih teratur. Alatnya udah halus seperti kapak persegi dan lonjong. Di sini juga muncul gotong royong dan pembagian kerja dari cikal bakal desa. Yang terakhir ada zaman batu besar atau Megalitikum. Di sini manusia makin spiritual. Mereka percaya roh leluhur mereka. Jadi mereka bikin bangunan batu raksasa kayak menhir, dolmen, sarkofagus, dan punden berundak. Ini nunjukin seni, kepercayaan, dan budaya mereka yang udah naik level. Pada zaman ini, perubahan besar terjadi. Manusia mulai menciptakan inovasi-inovasi baru yang dapat memudahkan mereka dalam beraktivitas di kehidupan sehari-hari. Contohnya, mereka membuat alat untuk berburu, untuk memasak, dan perhiasan untuk mempercantik diri. Siap masuk ke zamannya? Let's go! Pada zaman tembaga, manusia memulai hidup lebih menetap, mengenal pengrajin logam, dan memakai sistem barter yang lebih teratur. Mereka sudah bisa melebur tembaga untuk membuat alat sederhana seperti pisau tipis, jarum, mata kail, kapak kecil, serta perhiasan. Sekarang kita masuk ke zaman perunggu. Di sana, masyarakatnya makin kompleks. Ada spesialis kerja, perdagangan bahan baku rame, dan teknologi lebur cetak logam yang makin jago. Benda-benda ikoniknya kayak kapak corong, nekara, moko, dan bejana perunggu yang berfungsi sebagai simbol status dan benda upacara. Ketika besi masuk, hidup manusia lebih efisien. Alatannya jadi jauh lebih kuat, desa menetap makin stabil, dan kesenjangan sosial makin kelihatan. Karena yang punya akses besi otomatis lebih tinggi levelnya. Alat khasnya yaitu cangkul, sabit, mata bajak, dan lain-lain. Nah, jadi kesimpulannya adalah perjalanan manusia dari zaman batu sampai zaman logam nunjukin kalau hidup manusia selalu berubah mengikuti kemampuan yang mereka miliki. Dari alat batu yang kasar sampai alat logam yang kuat, semuanya bikin hidup lebih mudah dan teratur. Perubahan ini juga ngebantu manusia pindah dari kehidupan berpindah-pindah jadi menetap, dari berburu jadi bertani, sampai akhirnya punya masyarakat yang lebih rapi. Dengan memahami dua zaman ini, kita bisa melihat langkah awal manusia dalam membangun kehidupan yang kita kenal sekarang.